Halo teman-teman semua. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan dari sistem operasi Android. Berikut adalah data diri saya. Perkenalkan, nama saya Heri Kurniawan dengan nomor induk 191010-2005. Saya mengambil jurusan Sistem Informasi Bisnis bertempat di Pradita University. Tugas ini saya kerjakan untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah pemrograman mobile dengan dosen pengajar bernama Bapak Wahyu Tisno Atmojo. Sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana awal mula sistem operasi Android. Sistem operasi Android memulai kiprahnya pada tahun 2000-an. Sebelum Google mengakuisisi, sistem operasi ini dikembangkan oleh Android Inc. Android Inc. didirikan pada Oktober tahun 2003 di Palo Alto, California, Amerika Serikat. Dengan pendirinya bernama Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears, dan Chris White. Lalu akuisisi Android oleh Google. Google mengakuisisi Android Inc. pada tanggal 17 Agustus tahun 2005, menjadikannya sebagai anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Google. Pendiri dari Android Inc. seperti Rubin, Miner, dan White tetap bekerja di perusahaan setelah Android diakuisisi oleh Google. Pada perkembangan selanjutnya, HTC Dream atau HTC Dream adalah ponsel pertama yang dibekali dengan sistem operasi Android yang rilis pada tahun 2008. Android adalah sistem operasi sumber terbuka atau open source dan Google merilis kodenya di bawah lisensi Apache. Kode dengan sumber terbuka dan lisensi perizinan pada Android memungkinkan untuk perangkat lunak memodifikasi secara bebas dan didistribusikan oleh para pembuat perangkat, operator nirkabel, dan pengembang aplikasi. Dan berikut adalah foto dari para pendiri Android seperti Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears, dan ada Chris White. Lalu ada juga berikut adalah alur bagaimana perkembangan sistem operasi Android dari masa ke masa. Tanggal 23 September 2008 terbentuklah Android pertama, Android dinamakan Android Alpha. Lalu sering berjalannya waktu dan terjadi banyak perkembangan juga sampai pada akhirnya untuk di gambar ini masih sampai Android Nougat tanggal 22 Agustus 2016. Namun yang terbaru sekarang sistem operasi Android sudah sampai pada Android 11. Pertama saya akan menjelaskan bagaimana awal mulanya dimulai dari paling pertama adalah Android 1.0 atau Android 1.0 disebut Astro atau Android Alpha. Android membuat debut publik resminya pada 23 September 2008 dengan Android 1.0. Rilis yang sangat kuno bahkan tidak memiliki nama kode yang lucu. Android ini akan dinamakan Astro, tetapi karena ada masalah hak cipta atas nama Astro, sehingga merubah namanya menjadi Android Alpha. Hal-hal yang cukup mendasar saat itu, tetapi perangkat lunak tersebut memang menyertakan rangkaian aplikasi Google awal seperti Gmail, Maps, Kalender, dan YouTube. Dan semuanya terintegrasi ke dalam sistem operasi Android. Sangat kontras dengan model aplikasi mandiri yang lebih mudah untuk diperbaharui. Berikut adalah gambaran dari Android pertama atau Android Alpha, di mana bisa kita lihat dari gambar HP ini layar utama Android 1.0 dan browser webnya yang belum sempurna. Atau ini juga bukan, dan ini bukan dari ini tidak bisa disebut sebagai Google Chrome atau tampilan dari Chrome. Lalu yang kedua ada Android 1.1 atau 1.1 disebut juga Android Bender. Android versi kedua ini dirilis pada tanggal 30 Februari 2009. Sama dengan sebelumnya, versi ini punya masalah penamaan karena Bender ternyata sudah ada yang punya dan sudah dipatenkan. Awalnya versi ini dirilis cuma untuk perangkat di mobile G1. Berikut adalah ada logonya di mana Android Bender. Oke, next ada Android 1.5 atau disebut Android Cupcake. Android Cupcake pertama kali dirilis pada tanggal 30 April 2009. Dan pada versi ini ada peningkatan pada sisi pencarian dan UI
yang lebih bersahabat dan mendukung teknologi CDMA. Cupcake juga menghadirkan kerangka kerja untuk widget seperti Cupcake juga menghadirkan kerangka kerja untuk widget aplikasi pihak ketiga yang dengan cepat akan berubah menjadi salah satu elemen Android yang paling menonjol dan menyediakan opsi platform pertama untuk merekam video. Berikut adalah gambaran tampilan dari Android Cupcake, di mana ini Android Cupcake juga bisa dibilang sebagai awal mula di mana uh, dimulainya adanya fitur widget pada sistem Android. Lalu berikutnya ada Android 1.6 atau Android Donut. Awal perilisan Android banyak memiliki bug dan perlu pengembangan serta perbaikan. Hal ini dilakukan pada Android 1.6 atau Android Donut yang dirilis pada 15 September 2009. Belum genap setahun semenjak perilisan Android Cupcake, atau hanya sekitar berselang 5 bulan, Android pun menambahkan beberapa pembaruan, terutama dukungan pada layar ponsel yang lebih besar. Berikut adalah gambaran dari Android Donut, di mana kontak pencarian universal Android muncul pertama kali di Android Donut ini. Jadi seperti menu bar untuk search itu pertama kali muncul pada Android Donut. Android 2.0 dan juga 2.1 atau disebut Eclair. Pada tahap ini terjadi penambahan fitur untuk peningkatan Google Maps, perubahan UI ditambah dengan browser baru, daftar kontak baru, dukungan flash untuk kamera 3,2 megapiksel dan Bluetooth 2.1. Versi ini dirilis pada tanggal 9 Desember 2009. Sama seperti sebelumnya, Android 2.0 dan 2.1, Eclair masih berfungsi untuk menutupi bug yang masih ditemukan pada sistem operasi mobile ini. Android Eclair digunakan pada perangkat seperti HTC Nexus One. Berikut adalah tampilan dari Android Eclair, di mana versi pertama navigasi sudah mulai dikembangkan dan sudah mulai ada pada sistem operasi Android, pada sistem Android Eclair, dan juga sudah menyediakan fitur speech to text. Berikutnya ada Android 2.2 atau disebut Android Froyo Frozen Yogurt. Hanya 4 bulan setelah Android 2.1 tiba, Google menghadirkan Android 2.2 atau disebut Froyo yang sebagian besar berkisar pada peningkatan kinerja. Froyo memang menghadirkan beberapa fitur penting yang menghadap ke depan, termasuk penambahan dock standar sekarang di bagian bawah layar beranda serta inkarnasi pertama dari tindakan suara, yang memungkinkan Anda melakukan fungsi dasar seperti mendapatkan petunjuk arah dan membuat mencatat dengan mengetuk icon dan kemudian mengucapkan perintah. Berikut adalah tampilan dari Android Froyo, di mana di sini kita pertama kali Google menyediakan, di mana pertama kali Android menyediakan fitur untuk kontrol suara. Lalu ada Android 2.3 atau Android Gingerbread. Ada banyak peningkatan yang terjadi pada versi ini ketimbang pada versi sebelumnya atau Froyo atau Eclair. Di Android Gingerbread dirancang untuk memaksimalkan kemampuan aplikasi dan game dan mulai digunakannya NFC, Near Field Communication. Versi ini dirilis pada 6 Desember 2010 dan memiliki pengguna terbanyak dibanding versi sebelum-sebelumnya. Android versi ini juga terjadi perubahan terutama pada tampilan tatap muka atau UI yang digunakan. Mulai versi ini banyak merek ponsel pintar mulai melirik menggunakan sistem operasi Android. Salah satunya adalah Samsung Galaxy Series yang populer hingga saat ini. Berikut adalah tampilan dari Android Gingerbread, di mana Android ini menjadi sangat mudah dan juga ramah lingkungan seperti kita lihat pada tampilannya yang sudah mulai. Tampilannya sudah mulai lebih interaktif. Ada Android 3.0 dan juga 3.2 atau disebut Android Honeycomb. Pada periode Honeycomb 2011 adalah waktu yang aneh untuk Android. Mengapa? Karena Android 3.0 hadir ke dunia sebagai rilis khusus untuk tablet
untuk menyertai peluncuran Motorola Zoom. Dan melalui pembaruannya, ia tetap menjadi entitas tablet eksklusif untuk sumber tertutup. Di bawah bimbingan kepala desain baru, Matthias Duarte, Honeycomb memperkenalkan UI yang dirancang ulang secara dramatis untuk Android. Itu memiliki desain holografik seperti ruang dan yang menukar warna hijau menjadi warna biru, dan memberikan penekanan pada penggunaan ruang layar tablet secara maksimal. Karena seperti yang kita tahu, untuk layar tablet berukuran lebih besar. Lalu berikut adalah tampilan untuk yang digunakan pada tablet yang menggunakan sistem operasinya Honeycomb, di mana saat Android mendapatkan warnanya menjadi temanya menjadi biru, dari hijau menjadi biru. Lalu berikutnya ada Android 4.0 atau Ice Cream Sandwich. Pertama kali dirilis pada 19 Oktober 2011, dan Ice Cream Sandwich atau ICS langsung menjadi versi Android yang paling anyar atau bisa dibilang paling bagus. ICS juga pertama kali muncul di salah satu produk Samsung Galaxy dan Nexus 7. ICS menghilangkan sebagian besar tampilan holografik Honeycomb, tetapi tetap menggunakan warna biru sebagai sorotan seluruh sistem, atau lebih bisa dibilang temanya menjadi warna biru. Dan itu membawa elemen sistem inti seperti tombol di layar dan tampilan seperti kartu untuk pengalihan aplikasi. Berikut adalah tampilan dari ICS, di mana layar utama ICS dan antarmuka pengalihan aplikasinya dapat kita lihat di sini. Lalu berikutnya ada Android 4.1 dan 4.3, atau disebut Android Jelly Bean. Sistem operasi ini sendiri pertama kali dirilis pada Juni 2012 dengan membawa sejumlah peningkatan terutama di sektor pengolahan grafis, lebih berfokus kepada grafisnya. Dengan begini, Android Jelly Bean bisa memberikan peningkatan pada fungsi dari UI dan teknologi VSync yang digunakan. Berikut adalah tampilan dari Android Jelly Bean, di mana panel pengaturan cepat Jelly Bean dan fitur widget layar kunci di sini sudah mulai diterapkan ya. Lalu berikutnya ada Android 4.4 atau Android KitKat. Versi Android boleh dibilang yang terbaik karena menjadi favorit yang mendukung hampir seluruh perangkat smartphone di dunia. Sebab Android KitKat dapat memberikan optimalisasi yang baik, termasuk pada perangkat ponsel yang memiliki spek kurang mumpuni atau speknya rendah. Android KitKat pertama kali dirilis pada Oktober 2013. Android KitKat juga melihat versi pertama dari dukungan pada fitur OK Google, tetapi di KitKat permintaan aktivasi bebas genggam hanya berfungsi pada saat layar sudah aktif dan berada di layar beranda atau di dalam aplikasi Google. Berikut adalah tampilan dari Android KitKat, di mana layar utama pada Android KitKat yang diringankan dan panel Google Now khusus. Jadi sudah mulai ada seperti yang tadi menggunakan fitur OK Google. Ada Android 5.0 dan 5.1 atau disebut Android Lollipop. Android dan Google pun mulai secara rutin memperbarui sistem operasi mereka dalam selang waktu setahun. Termasuk Android Lollipop ini yang dirilis dan diresmikan pada Juni 2014. Bisa dibilang Android Lollipop menjadi pionir dibuatnya ponsel pintar flagship dengan spesifikasi yang cukup mumpuni atau high spec. Berikut adalah tampilan dari Android Lollipop, di mana Lollipop kita bisa lihat dan material desainnya seperti apa yang ada di gambar ini. Android 6 atau Android Marshmallow. Pada Android Marshmallow ini juga menjadi suksesor dari versi Android sebelumnya. Sistem operasi ini sendiri pertama kali diperkenalkan pada Mei 2015 dan mulai dirilis pada Oktober 2015. Sistem ini secara jelas memberikan peningkatan pada sistem keamanan dengan dihadirkannya fitur keamanan fingerprint sensor sebagai sistem keamanan biometrik yang digunakan. Selain digunakan untuk mengunci layar, fingerprint sensor ini dapat digunakan untuk autentikasi Google Play Store dan pembelian dengan menggunakan Android Pay. Berikut adalah tampilan dari Android Marshmallow atau Marshmallow dan bagaimana kita bisa melihat ada Google Now on tap.
Lalu berikutnya ada Android 7 dan Android 7.1 atau disebut Android Nougat. Android Nougat ini pertama kali diperkenalkan pada Juni 2016 dengan menampilkan icon robot Android dengan adanya sebelahnya ada batangan Nougat. Pada sistem operasi Android Nougat ini mengalami perubahan dari segi tampilan antarmuka atau UI-nya. Selain itu ada juga fitur split screen untuk membagi tampilan layar untuk dua aplikasi sekaligus. Jadi kita bisa menggunakan dua aplikasi secara bersamaan dengan menggunakan fitur split screen ini. Lalu ada berikut adalah tampilan dari Android 7 atau Android Nougat. Dan di sini mulai pertama kalinya diperkenalkan split screen mode. Oke, berikutnya ada juga Android 8 atau Android 8 dan Android 8.1 atau Android Oreo. Android Oreo menambahkan berbagai kemudahan ke platform termasuk mode gambar dalam gambar asli atau opsi penundaan pemberitahuan dan saluran pemberitahuan yang menawarkan kontrol yang baik atas bagaimana aplikasi dapat memperingatkan. Android Oreo menjadi sistem operasi Android yang paling terbaru yang banyak digunakan pada saat ini. Mungkin pada saat yang dimaksud adalah pada saat Android Oreo ini dirilis. Sistem operasi ini dirilis secara stabil mulai Agustus 2017 dan sudah mengalami pembaruan lewat versi Android 8.1 Oreo. Berikut adalah tampilan dari Android Oreo, di mana Android Oreo menambahkan beberapa fitur penting ke sistem operasi termasuk mode gambar baru. Seperti yang bisa kita lihat, atau dia juga seperti yang dikatakan including a new picture-in-picture mode. Oke, selanjutnya ada Android 9 atau disebut Android Pie. Android 9 atau Android Pie yang secara resmi diperkenalkan pada Agustus 2018. Sistem operasi Android ini memberi banyak perubahan, terutama untuk HP dengan desain baru. Misal, pada Android Pie memberikan navigasi berupa gestur yang menggantikan tombol fisik home, back, dan recent apps. Fitur lainnya yang cukup berguna adalah sistem notifikasi, pengatur kecerahan, hingga sistem screenshot terbaru yang lebih memudahkan penggunanya. Berikut adalah tampilan dari Android 9 atau Android Pie, di mana Android 9 memperkenalkan penyiapan berumur pendek untuk berkeliling ponsel dengan campuran mode adanya gestur dan pada tombolnya. Jadi di mana di sini bisa kita lihat uh, kita bisa menggunakan gestur atau pola gerakan tangan untuk membuka beberapa fungsi dalam Android tersebut. Berikutnya ada Android 10. Android 10 atau bernama Android Q adalah perilisan besar ke-10 dan versi ke-17 dari sistem operasi Android. Produk tersebut sekarang berada dalam beta publik yang mungkin pada saat sekarang sudah menjadi versi Android yang banyak digunakan dan sudah bukan beta lagi. Lalu Android Q beta yang diluncurkan pada 13 Maret 2019 dan saat ini masih terbatas pada beberapa perangkat HP Android saja, seperti pada seri smartphone Google, yakni Google Pixel, Google Pixel XL, dan seri lainnya. Dan memang sampai saat ini juga Android 10 ini masih belum sepenuhnya banyak digunakan oleh HP-HP yang bermerek, oleh HP-HP lainnya, di mana salah satu fitur Android Q Beta adalah dark mode alias mode gelap yang diklaim mampu meningkatkan performa baterai. Berikut adalah tampilan dari Android Q, di mana di sini untuk Android Q dia menambahkan fitur untuk model izin privacy baru, menambahkan beberapa nuansa yang sangat dibutuhkan ke dalam bidang data lokasi. Atau juga seperti yang tadi sudah dijelaskan, dia menambahkan fitur dark mode. Lalu untuk versi yang paling terbaru hingga saat ini itu adalah kehadiran Android 11. Di mana Google membocorkan peluncuran ini, di mana peluncuran Android 11 pada tanggal 8 September 2020. Dan yang pasti Android 11 ini terbatas hanya untuk HP-HP tertentu saja dan tentunya HP yang baru dan HP flagship yang sudah update sampai ke Android 11. Di mana Android 11 juga mendorong izin lokasi latar belakang lebih ke dalam sistem dan mempersulit permintaan aplikasi.
Jadi kecil kemungkinannya untuk pengguna mengaktifkan secara tidak sengaja gitu, untuk fitur yang izin lokasinya ini. Dan itu memperkenalkan fitur baru di mana aplikasi yang tidak dibuka selama beberapa bulan akan otomatis dicabut izinnya kecuali Anda secara aktif memilih untuk memberi otorisasi ulang. Di sini sudah sangat banyak perubahan yang bisa kita lihat bahkan dari UI-nya sendiri sudah sangat beda dari Android sebelumnya, di mana Android 11 menyediakan pemutar media baru sebagai panel pengaturan cepat sistem, sementara layar kendali perangkat yang terhubung muncul setiap kali Anda menekan dan menahan tombol daya fisik ponsel Anda. Jadi sini bisa dibilang untuk tampilan dari UI-nya sendiri juga sudah sangat lebih simple dan lebih banyak fitur-fitur baru yang dapat kita gunakan. Lalu berikutnya, ya ini adalah logo-logo dari Android version, dimulai dari yang tadi yang pertama, lalu yang terbaru adalah Android 11. Dan ini untuk referensi yang saya dapatkan. Oke, sekian dan terima kasih untuk penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada penjelasan yang mungkin masih kurang jelas atau ada kesalahan kata yang terjadi. Harapan saya agar video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita mengenai bagaimana perkembangan sistem Android yang pada saat ini sudah sangat populer dan sangat banyak digunakan untuk kita saat ini, sesuai dengan perkembangan teknologi yang sedang terjadi. Sekian dan terima kasih.